Aku ingat betul hari pertama aku tiba di desa itu. Namanya Desa Surorejo. Sebuah dusun tua yang tersembunyi di balik perbukitan dan hutan bambu lebat. Desa itu tidak muncul di peta digital. Bahkan jalan menuju ke sana seperti sudah lama tak dilewati. Paman dari ibuku, Pak Wiryo, tinggal di sana sendirian. Sebagai juru kunci makam, aku memutuskan tinggal bersamanya selama 3 bulan, sekadar menenangkan diri dari hiruk-pikuk kota dan tekanan kuliah. Awalnya, kukira ini akan jadi liburan yang tenang. Tapi sejak malam pertama, aku merasa ada yang tidak beres. Desa itu terlalu sepi. Tidak seperti desa pada umumnya yang ramai suara ayam, radio dari rumah tetangga, atau anak-anak bermain di sore hari. Surorejo seperti tidak punya denyut, seolah-olah semua suara ditelan tanah. Aku berjalan melewati deretan rumah panggung yang tertutup rapat, tirai-tirai diturunkan, meski belum malam. Tak ada satupun warga yang menyapaku. Mereka melihat, tapi tidak berbicara. Hanya diam, seolah aku tidak ada. Rumah Pak Wiryo berada agak di pinggir desa, tepat di seberang area pemakaman lama yang luas dan ditutupi pepohonan besar. Rumahnya sederhana, kayu jati tua, berdinding papan, dan penuh aroma dupa yang menusuk. Aku olehnya tanpa banyak kata. Seperti yang kuduga, Paman memang dikenal pendiam sejak dulu. Kalau kamu dengar suara aneh malam-malam, jangan buka jendela, tidur saja. Katanya lirih setelah makan malam pertama kami. Aku hanya tertawa kecil, mengira dia bercanda, tapi wajahnya tidak menunjukkan gurauan. Matanya menatap lurus, kosong, seperti mengingat sesuatu yang tidak ingin ia ceritakan. Malam itu, aku mendengar suara itu untuk pertama kalinya. Jam menunjukkan pukul 12:03 ketika suara gerobak kayu tua terdengar dari arah jalan depan rumah. Suaranya jelas, kayunya berderit, roda besinya bergesekan dengan tanah berpasir. Pelan, tapi pasti. Aku mengintip lewat celah tirai, tapi tak terlihat apa-apa kecuali kabut tipis yang tiba-tiba muncul, entah dari mana. Aku mencoba mengabaikannya, tapi suara itu berhenti tepat di depan rumah. Diam, hening, lalu langkah kaki, sangat pelan, seperti seseorang sedang mendorong sesuatu yang berat. Tapi aku ingat kata-kata Pak Wiryo, dan malam itu aku hanya bisa menggigit bibirku dan menutup mata sampai pagi. Besok paginya, aku memutuskan berjalan ke pemakaman. Makam-makam di sana aneh, banyak yang tanpa batu nisan. Hanya gundukan tanah baru, tidak ada bunga, tidak ada dupa, tidak ada tanda bahwa orang-orang ini pernah dimakamkan secara normal. Dan yang lebih ganjil lagi, semua gundukan tampak segar, seperti baru digali semalam. Padahal, tidak ada satupun kabar kematian di desa ini. Tak ada suara tangis, tak ada keranda lewat, tidak ada orang yang mati. Tapi selalu ada yang dikubur. Kuburan itu tidak pernah kosong. Tapi entah kenapa, selalu ada yang baru. Aku bertanya ke seorang warga perempuan tua yang duduk di depan rumah sambil menenun keranjang bambu. Namanya Bu Inam, katanya. Maaf Bu, saya mau tanya, di desa ini sering ada yang meninggal ya? Soalnya, saya lihat makamnya banyak yang baru. Ia berhenti menenun, wajahnya tidak berpaling. Tapi aku melihat tangannya mulai gemetar. Kuburan itu bukan tempat orang mati biasa, Nak, katanya pelan. Aku menelan ludah. Maksudnya Bu? Dia tak menjawab, hanya berkata, kamu jangan terlalu sering lihat ke sana. Kadang, yang ada di sana juga sedang melihat ke kamu. Karaketor menggantung di udara seperti kabut tipis. Malam kedua, suara gerobak terdengar lagi. Kali ini, aku lebih siap. Aku duduk di dekat jendela, menunggu, dan seperti malam sebelumnya, tepat lewat tengah malam, suara kayu berderit itu datang, perlahan, tapi lebih jelas. Jantungku berdetak cepat, tangan gemetar memegang sisi jendela. Aku tahu, aku tidak boleh tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Ku pelototi celah tirai, dan saat itulah aku melihatnya. Sosok tinggi mengenakan jubah hitam, mendorong gerobak kayu dengan sesuatu yang besar di atasnya. Sesuatu yang dibungkus kain putih, panjangnya seperti tubuh manusia. Ia tidak menoleh ke arah rumah, tapi langkahnya terasa sangat pelan, berat, dan pasti.
Sosok itu berjalan melewati pagar makam dan menghilang ke balik kabut. Aku tak bisa tidur. Semalaman, pagi ketiga, aku kembali ke makam. Dan benar saja, ada satu gundukan baru. Masih basah, tanahnya belum rata, tidak ada batu nisan. Saat aku menatap tanah itu lebih lama, aku merasa seperti diperhatikan. Bukan dari sekitar, tapi dari dalam tanah. Sejak saat itu, aku tahu ada sesuatu yang salah di desa ini. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, biasa, tapi juga tidak bisa diabaikan. Karena sejak aku datang, setiap malam, selalu ada satu suara gerobak. Dan setiap pagi, selalu ada satu makam baru. Yang membuatku makin takut adalah, aku belum melihat satupun warga desa yang hilang. Lalu, siapa yang mereka kuburkan? Atau lebih tepatnya, apa? Ada sesuatu yang berubah dalam diriku sejak malam kedua itu. Bukan hanya rasa takut, tapi juga rasa ingin tahu, yang tidak wajar. Aku mulai bangun lebih awal setiap pagi. Hanya untuk menghitung jumlah gundukan baru. Dan setiap malam, aku gelisah menanti suara gerobak. Aku tahu seharusnya aku takut. Tapi aku ketagihan rasa takut itu. Hari itu aku memutuskan untuk bertanya langsung ke Pak Wiryo. Ia sedang duduk di teras, meraut batang bambu dengan pisau kecil. Wajahnya keras seperti batu. Matanya tak pernah benar-benar menatap. Pak, tidak menjawab. Setiap malam ada suara gerobak, dan pagi-pagi, makam baru selalu muncul. Tapi nggak ada orang mati di desa ini. Itu apa, Pak? Tangan Pak Wiryo berhenti meraut. Pisau itu menempel di ujung jari. Nyaris memotongnya. Tapi ia tidak bergeming. Beberapa detik berlalu. Lalu ia berkata, "Lirih, kamu lihat sesuatu ya?" Aku mengangguk pelan. Sosok berjubah hitam dorong gerobak. Pak Wiryo menghela napas dalam. Ia akhirnya menatapku. Tatapan yang selama ini ia simpan penuh beban dan rasa bersalah. "Sudah kubilang jangan lihat," ujarnya. "Kalau sudah pernah lihat, biasanya akan terus lihat. Bahkan saat kamu tidak ingin melihatnya." Sejak malam itu, suara gerobak tak lagi terdengar dari kejauhan. Kini ia berhenti tepat di depan jendela kamarku. Suara roda kayu, langkah pelan, hembusan angin yang membawa bau tanah basah dan dupa terbakar. Dan aku tidak tahu mana yang lebih menakutkan, bunyi itu, atau ketika bunyi itu berhenti. Hari keempat, aku memberanikan diri bertanya ke warga lagi. Kali ini ke Pak Sarpan, seorang kakek tua yang duduk di pos ronda, sendiri. Ia buta sebelah mata, dan katanya, sudah tinggal di desa itu seumur hidupnya. "Pak, boleh tanya soal makam-makam baru itu?" Ia diam cukup lama, lalu menjawab dengan suara rendah hampir seperti bisikan. "Dulu, desa ini biasa aja, Nak. Tapi sejak satu kejadian, semuanya berubah." Aku duduk di sebelahnya, mendengarkan dengan jantung berdegup cepat. Dulu, waktu aku masih kecil, ada keluarga dari luar kota yang pindah ke sini. Suami, istri, dan anak perempuan kecil. Mereka beli rumah dekat kuburan, tempat yang sekarang ditinggali pamannya kamu. Nggak lama setelah itu, anak mereka meninggal. Tapi mereka sembunyikan. Katanya, anak itu ketindihan saat tidur. Tapi mereka nggak lapor ke kepala desa. Mereka malah ngubur sendiri. Malam-malam, aku menggigil. Sejak itu, setiap malam, selalu ada suara gerobak, don tiap paci. Selalu ada satu makam baru. Aku bertanya pelan, "Terus siapa yang dikubur sekarang-sekarang ini, Pak?" Pak Sarpan tak menjawab. Ia hanya menoleh ke arahku mata. Satu-satunya yang masih hidup menatapku. Dan dengan suara bergetar, ia berkata, "Yang dikubur bukan orang yang mati, tapi orang yang belum tahu kalau waktunya sudah habis." Aku berdiri dan meninggalkannya. Tubuhku gemetar. Udaranya tidak lagi dingin, tapi menusuk. Malam kelima, aku terbangun oleh suara yang berbeda. Suara tangisan, pelan, seperti anak kecil, diikuti suara langkah. Bukan satu, tapi dua pasang kaki. Aku mendekat ke jendela, tapi aku tidak membuka tirai. Aku hanya mendengarkan. Langkah itu berputar-putar di halaman. Tangisan itu berubah menjadi bisikan. Lalu, suara pintu pagar berderit. Gerobak kembali lewat. Kali ini, lebih berat dari biasanya. Roda-roda kayunya menyeret batu dan kerikil.
Aku kembali melihat ke pemakaman keesokan paginya. Dan ada sesuatu yang membuatku berhenti bernapas sejenak. 2 gundukan baru. Bukan 1. Seperti biasanya. 2. Aku mencoba bertanya ke Pak Wiryo lagi. Tapi ia tidak di rumah. Aku mencarinya ke sekitar desa. Dan baru kutemukan ia berdiri diam. Di dekat kuburan. Menatap satu nisan kecil. Yang setengah tenggelam di tanah. Pak, ia tak menjawab. Aku mendekat. Di nisan itu tertulis nama yang tidak kukenal. Larasati. Tapi, di bawahnya, ada tulisan kecil yang seperti baru diukir dengan pisau. Yang pertama diambil, yang terakhir diingat. Pak Wiryo akhirnya bicara. Laras, itu nama anak dari keluarga yang dulu tinggal di rumah ini. Aku menahan napas. Anak kecil yang dikubur malam-malam. Anak yang mengawali semuanya. Malam ke-6, aku tidak tidur. Aku duduk di dekat jendela, menunggu suara itu. Tapi tidak datang, tidak ada suara gerobak, tidak ada langkah. Justru yang datang adalah suara ketukan di pintu belakang. 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu suara pelan dari balik pintu. Boleh aku masuk? Aku kedinginan. Anak kecil, perempuan, pelan, dingin. Dan entah kenapa, aku tahu tidak ada siapa-siapa di luar sana. Aku menggigit lidahku agar tidak bergerak, tubuhku gemetar. Suara itu kembali. Aku cuma mau main sebentar. Aku sendirian di luar. Aku tidak menjawab. Tapi air mataku mengalir sendiri. Ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Seperti tubuhku tahu sesuatu yang pikiranku belum mengerti. Pagi harinya, aku menemukan sesuatu di bawah jendela kamarku. Jejak kaki kecil. Masih basah oleh embun, tapi hanya jejak masuk. Tidak ada jejak keluar. Dan hari itu, di kuburan, tidak ada gundukan baru. Tapi saat aku hendak kembali ke rumah, aku melihatnya. Di sudut pemakaman, di bawah pohon tua yang menjulang, satu liang telah digali, tapi belum ditutup, kosong. Seolah sedang menunggu seseorang. Dan entah kenapa, aku merasa liang itu menungguku. Liang itu masih terbuka saat aku berdiri di depannya. Tanah merah menggembur. Sekop masih tertancap miring di sisi lubang. Bentuknya persegi panjang, dalam dan rapi, seperti digali oleh tangan yang sangat terlatih. Tapi tidak ada orang di sekitar, tidak ada bekas keranda, tidak ada papan nama. Hanya satu hal yang kurasakan saat menatap lubang itu terlalu lama. Lubang itu tahu aku sedang melihatnya. Dan entah bagaimana, aku tahu juga bahwa aku sedang dilihat balik dari dalamnya. Aku berbalik, dan berlari kembali ke rumah. Pak Wiryo. Rumah itu kosong, pintu depan terbuka sedikit, berderit pelan saat tersentuh angin. Tidak ada suara langkah Pak Wiryo. Tidak ada bau dupa yang biasa memenuhi udara. Semuanya terlalu tenang. Aku naik ke lantai 2, mencari ke kamarnya, tapi kosong. Ranjai masih rapi, bantal masih kaku, seperti belum pernah disentuh sejak pagi. Di meja Castle, ada buku catatan lusuh yang tak pernah kulihat sebelumnya. Buku itu tidak berjudul, hanya sampul kulit tua yang mulai mengelupas di sudutnya. Aku membuka halaman pertama, dan nama itu langsung menatapku. Larasati di bawahnya tertulis. Kubur pertama, gerbang pertama. Setelah itu, mereka datang tanpa henti, dan tidak ada satupun dari kami yang bisa mengusir mereka. Tanganku gemetar saat membuka halaman berikutnya. Buku itu ternyata semacam jurnal pribadi Pak Wiryo. Tapi isinya bukan tentang kegiatan harian. Setiap halaman mencatat tengkel-tengkel kemunculan, gerobak, jumlah makam yang muncul, dan deskripsi mimpi buruk yang ia alami malam sebelumnya. Satu halaman menulis, 17 Juli, tidak ada gerobak malam ini. Tapi Larasati berdiri di depan pintu. Wajahnya tidak kelihatan. Dia hanya berdiri dan berkata, kuburanku belum cukup dalam. Bawahnya digoreskan dengan tinta berbeda. Catatan, kalau lubang sudah terbuka, berarti waktunya hampir tiba. Jika kosong lebih dari 2 hari, dia akan memilih sendiri. Aku menutup buku itu. Lubang itu baru digali tadi malam. Ini hari kedua, malam ke-7. Aku tidak bisa tidur lagi. Lampu rumah sengaja tidak kupadamkan, tapi entah kenapa, cahayanya meredup sendiri menjelang tengah malam.
Seperti ditelan sesuatu yang tak kasat mata. Bayangan-bayangan di dinding menari pelan, meski tidak ada angin. Lalu terdengar langkah, bukan dari luar rumah, tapi dari atap. Langkah pelan, seperti seseorang yang berjalan perlahan di atas genteng. Gerakan itu bolak-balik. Satu langkah, dua langkah. Berhenti, lalu terdengar seretan bukan kaki. Seperti kain, seperti tubuh yang diseret. Dan kemudian, suara itu, kuburan kosongnya buat siapa ya? Suara perempuan kecil, dekat, seolah langsung di balik langit-langit kamar. Aku menutup telinga dan memejamkan mata. Tapi suara itu tidak berhenti. Bahkan, saat aku menahan napas, dia masih bicara. Makin dekat. Apa kamu sudah siap tidur? Di dalam tanah. Pagi harinya aku pergi ke rumah Bu Inem, perempuan tua yang dulu memperingatkanku. Kali ini, ia tidak duduk di depan rumah, tapi pintu rumahnya terbuka lebar. Dalamnya gelap. Aku masuk, memanggil pelan. Tak ada jawaban, tapi di ruang tamu, aku melihat lemari tua penuh dupa yang masih menyala. Di atasnya ada foto hitam putih, dan aku membeku saat melihat wajah dalam foto itu. Itu wajah Larasati, anak perempuan dengan rambut dikuncir dua, dan senyum kecil yang dipaksa. Tapi bagian matanya sudah dilubangi entah kenapa. Seolah seseorang sengaja menusuk kedua mata dalam foto itu. Di bawah foto, ada tulisan tangan. Jangan ditatap terlalu lama. Dia akan merasa kamu mengizinkan dia datang. Aku kembali ke makam. Saat matahari hampir tenggelam, liang itu masih terbuka. Tapi kali ini, ada sesuatu di dalamnya. Bukan tubuh, bukan peti, tapi cermin. Ya, sebuah cermin kecil berdiri miring di dasar liang, menatap ke atas, dan yang membuat darahku membeku adalah pantulan wajah dalam cermin itu bukan milikku. Aku mundur nafas, tapi tidak bisa berhenti melihat. Wajah di dalam cermin itu adalah aku, tapi lebih pucat. Dengan mata kosong. Seperti tubuh yang baru bangun dari liang. Lalu pantulan itu tersenyum. Sementara aku tidak. Cermin itu retak. Malam ke-8, aku tidak berani tidur. Tapi tubuhku terlalu lelah. Aku rebah di kursi dekat jendela, dan mencoba bertahan. Tapi, aku terbangun jam 3 pagi. Dengan suara bisikan tepat di telingaku, lihat keluar, sudah waktunya. Aku menoleh ke jendela, dan di loop, gerobak itu ada di sana. Berhenti tepat di depan rumah. Sosok berjubah hitam, berdiri diam. Tangannya menunjuk ke arahku, dan di atas gerobaknya, tubuh yang diselimuti kain putih bergerak perlahan, seolah masih hidup. Gerobak itu tidak melanjutkan perjalanan ke kuburan. Tidak malam itu. Gerobak itu menunggu. Besoknya, saat aku memeriksa ke pemakaman, lubang itu sudah tertutup. Tapi tidak ada batu nisan. Tidak ada tanda. Tidak ada nama. Hanya gundukan tanah yang mulai padat. Dan di atasnya, tergeletak buku catatan Pak Wiryo. Dengan satu halaman terakhir yang hanya berisi satu kalimat. Kalau kamu membaca ini, kuburan berikutnya sudah punya calon. Aku menutup buku itu perlahan, dan dari balik pepohonan, aku mendengar suara roda kayu berderit pelan. Sejak hari itu, aku tidak lagi bisa membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Aku merasa hidupku bukan lagi milikku. Ada sesuatu yang menunggu, mengawasi dan menghitung waktu dari balik bayangan. Dan setiap malam, itu gerobak kayu berderit pelan, seperti suara jam pasir terakhir yang habis putirnya. Aku tidak lagi tinggal di rumah Pak Wiryo. Setelah lubang itu tertutup, rumahnya jadi sepi, terlalu sunyi untuk manusia. Aku pindah ke rumah kepala dusun sementara, waktu, atas permintaannya sendiri. Tapi bahkan di rumah barunya yang jauh dari pemakaman, aku masih mendengar suara itu. Aku pernah coba merekamnya. Kupasang ponsel di jendela, menunggu semalaman. Tapi saat pagi tiba, dan kulihat hasil rekaman, hanya ada suara detak jam. Berulang, pelan, tapi makin lama makin cepat, seperti menandakan waktu yang terus mendekat. Dan di detik terakhir video, layar menjadi gelap. Lalu muncul suara bisikan. Namamu belum ditulis, tapi lubangnya sudah siap. Hari ke-10, aku di desa itu. Pak Sarpan, kakek tua yang pernah bercerita soal keluarga Larasati, mendatangiku siang itu. Wajahnya terlihat lebih suram dari biasanya. Tangannya gemetar,
saat ia duduk di sampingku. Sudah waktunya kamu tahu, katanya lirih. Aku diam. Kamu bukan orang pertama yang mendengar suara gerobak itu. Mataku menatapnya dalam. Dulu, 2 tahun lalu, ada pemuda dari kota, katanya, mau buat dokumentasi desa, ramah, sopan, tapi dia terlalu penasaran, sering ke pemakaman malam-malam. Nggak lama, dia dengar juga suara itu. Mulai lihat makam muncul tanpa sebab, sampai akhirnya, Pak Sarpan menelan ludah. Dia menghilang. Menghilang kemana? Pak Sarpan menoleh padaku dengan tatapan kosong. Entah, tapi seminggu setelah itu, ada makam baru. Tanpa nisan, tanpa nama. Malam itu, aku tidak bisa tenang. Kepalaku penuh dengan kemungkinan, apa aku juga akan seperti pemuda itu? Apa aku sudah ditandai? Aku membuka kembali buku catatan Pak Wiryo ku baca dari awal. Setiap tanggal di situ punya pola. Malam ke-7 gerobak menunggu. Malam ke-10 lubang digali kembali. Malam ke-12 pintu gerbang akan terbuka jika tidak ada yang datang sendiri. Aku tertegun. Gerbang, pintu, apa yang dimaksud Pak Wiryo? Aku membaca halaman berikutnya. Di sana tertulis, gerbang tidak hanya berarti kubur, tapi juga batas antara kita dan mereka. Jika terlalu banyak yang tahu, mereka akan mencari cara untuk lewat. Dan satu catatan kecil di bawahnya. Pusatnya bukan di makam, tapi di rumah mereka yang pertama mengubur diam-diam. Aku sadar yang dimaksud adalah rumah keluarga Larasati. Rumah yang dulu kutinggali. Rumah tempat semuanya bermula. Yang sudah lama ditinggalkan, tapi tidak pernah benar-benar kosong. Aku memutuskan kembali ke sana. Malam hari, sendiri. Langkahku terasa berat saat mendekat ke pagar. Angin tidak berhembus, tapi daun-daun bergetar sendiri. Pintu rumah terbuka, padahal aku yakin terakhir kali aku kunci. Rumah itu gelap, tapi aku bisa melihat cukup jelas. Ada jejak kaki tanah dari depan pintu menuju ruang tengah. Jejak kecil, seperti milik anak-anak. Aku mengikuti jejak itu dan berhenti di depan lemari kayu tua yang sebelumnya tidak pernah bisa dibuka. Tapi malam itu, lemari itu terbuka sendiri. Di dalamnya, hanya ada satu benda, batu nisan kecil dari kayu, bertuliskan lebar, dan saat aku menyentuhnya, terdengar suara dari belakangku. Suara tawa kecil. Perlahan, aku menoleh. Dan di sana, di pojok ruangan, seorang anak perempuan berdiri, tubuhnya seperti kabut, samar. Tapi matanya benar-benar ada, menidap, lurus, penuh kekosongan. Wajahnya pucat, tapi tidak menyeramkan. Justru terlihat sedih. Kenapa kamu buka lemariku? Bisiknya. Aku tidak bisa menjawab. Bibirku kaku, tapi ia melangkah pelan mendekat. Kakinya tidak menyentuh lantai. Cairak, tapi udara jadi lebih dingin. Setiap ia mendekat. Aku gak suka orang asing di rumah ini. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat darahku membeku. Tapi karena kamu sudah tahu, kamu harus gantiin tempatku. Aku terjatuh ke lantai. Seketika, bayangan-bayangan dari pojok rumah bergerak. Tangisan, tawa kecil, roda gerobak, semuanya terdengar bersamaan. Aku berusaha berdiri, tapi lututku lemas. Anak itu masih berdiri di tengah ruangan. Tapi ada tangan-tangan hitam keluar dari lantai, meraihnya perlahan. Dia tidak menolak, ia hanya menatapku, lalu berkata, lubang itu bukan untukku, tapi sekarang bisa untukmu. Dan tubuhnya ditarik ke bawah, menghilang. Tanah di lantai retak, bau tanah basah memenuhi udara. Aku berhasil melarikan diri malam itu. Tapi si Hoksat itu, setiap kali aku menutup mata, aku mendengar suara gerobak. Kadang dari kejauhan, kadang tepat di bawah tempat tidurku. Dan kini aku tahu satu hal. Kuburan itu tidak pernah kosong, karena mereka tidak pernah selesai mencari. Setiap orang yang tahu, setiap orang yang melihat adalah calon berikutnya. Dan yang paling menakutkan dari semua ini adalah gerobaknya. Belum berhenti menunggu. Sudah 3 hari sejak aku meninggalkan rumah Larasati. 3 hari sejak aku melihat sendiri bagaimana tubuhnya ditarik ke bawah lantai.
oleh tangan-tangan tak berbentuk, disertai suara gerobak yang tidak pernah menjauh. Pikir semuanya akan berakhir setelah itu. Tapi justru sejak malam itu, mereka tidak lagi datang dari luar, tapi dari dalam pikiranku sendiri. Aku mulai bermimpi, bukan mimpi biasa, tapi mimpi yang terasa seperti kenangan orang lain. Di dalam mimpi itu, aku selalu berada di tengah pemakaman, sendiri, tapi merasa diperhatikan dari segala arah. Langit gelap, tapi entah kenapa, aku bisa melihat dengan jelas setiap detail. Tanah merah yang retak, nisan-nisan tanpa nama, dan lubang-lubang baru yang terus terbuka satu demi satu, meski tak ada yang menggali. Dan selalu-selalu di akhir mimpi itu, aku melihat gerobak kayu muncul dari balik kabut, mendorong pelan, seolah mencari sesuatu atau seseorang. Aku terbangun dengan tubuh penuh dingin, dan bisikan terakhir dari mimpiku masih menggantung di udara. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku memutuskan untuk kembali ke pemakaman siang hari. Kali ini, bukan hanya untuk melihat, tapi untuk mencari. Aku yakin ada sesuatu yang belum terungkap, sesuatu yang disembunyikan. Langkahku pelan, menyusuri jalan setapak yang diapit rumput tinggi. Matahari masih tergantung di langit, tapi cahayanya terasa lemah, seperti enggan menyinari tanah yang tidak lagi suci. Dan saat aku tiba di tengah area kubur, aku melihatnya. Bukan makam, bukan lubang, tapi bekas roda kayu, tergaris jelas di tanah. Jejak roda itu tidak menuju ke dalam, tapi keluar, menuju arah yang berbeda dari gerbang pemakaman. Aku mengikuti jejak itu, semakin jauh dari barisan makam, semakin terasa hawa dingin menyusup di sela-sela tulang. Dan akhirnya, aku tiba di ujung jejak. Sebuah bangunan tua yang nyaris runtuh. Dindingnya dari batu bata merah yang sudah ditelan lumut. Plang kayu tua, di depannya bertuliskan, gudang lama, tidak digunakan. Tapi kenapa gerobak itu menuju ke sini? Aku membuka pintunya perlahan. Engselnya berderit panjang, seperti suara yang tertahan bertahan-tahan. Di dalam, gelap, tapi bau tanah dan kayu basah langsung menusuk hidung. Di pojok ruangan, aku melihat sesuatu yang tak bisa kulupakan. Gerobaknya masih utuh, masih basah oleh embun malam. Tapi yang membuatku benar-benar terpaku adalah benda di atasnya. Buku catatan, persis seperti milik Pak Wiryo. Tapi ini bukan catatannya. Halaman pertama bertuliskan, daftar mereka yang dipilih. Nama-nama, tertulis rapi, beberapa sudah dicoret, beberapa masih utuh. Dan di halaman terakhir, ada namaku, tanpa tanggal, tanpa keterangan. Aku menjatuhkan buku itu, langkahku mundur. Tapi kemudian aku sadar, aku tidak sendiri di dalam gudang itu. Ada sesuatu yang bergerak dari balik, tumpukan karung tua. Pelan, tidak terburu-buru. Dari balik bayangan, seseorang atau sesuatu mulai muncul. Wajahnya tidak jelas, seperti ditutupi kerudung kabut, tubuh kurus tinggi, dan suara napasnya berat, seperti seseorang yang sudah lama tidak bernapas. Tangannya menunjuk ke gerobak, lalu ke arahku. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar suara yang tidak berasal dari kepala atau mimpi. Kamu sudah lihat lubangnya. Kamu sudah lihat yang digantikan. Sekarang, waktumu sendiri. Aku berbalik dan lari. Tapi saat ku tarik pintu keluar, tidak terbuka. Kunci dari dalam, atau mungkin bukan kunci yang menahan, tapi keinginan mereka. Suara di belakangku makin dekat, tapi tak ada langkah. Tak ada derit, hanya rasa semakin sesak. Aku menunduk, mataku menangkap sesuatu di lantai. Lubang kecil. Bukan lubang besar seperti kubur biasa, tapi kecil, pas untuk tangan. Dan di dalam lubang itu, ada sesuatu bergerak, jari-jari kecil, seperti milik anak-anak, menggeliat perlahan dari balik tanah. Aku menendang tumpukan karung, membuka jalan, dan berhasil menjebol bagian bawah dinding kayu. Aku lari keluar, napas tersengal, dan tak menoleh ke belakang sekalipun. Tapi sebelum aku benar-benar meninggalkan tempat itu, aku mendengar satu suara terakhir dari dalam gudang. Kalau kamu tidak menggantikan, kamu akan terus melihat. Sejak malam itu, aku tidak bisa tidur. Bahkan,
saat aku meninggalkan desa ke kota terdekat, pindah tempat, dan berusaha melupakan semuanya. Mereka masih datang. Suara gerobak itu kini tidak hanya terdengar di malam hari, kadang muncul saat aku di kamar mandi, kadang di lorong hotel, kadang dari dalam lemari baju, dan cermin jadi musuh baruku. Karena di setiap cermin, pantulan wajahku tak lagi mengikuti gerakanku. Kadang ia tersenyum saat aku tidak, kadang ia menangis. Saat aku diam, aku kembali membuka buku Pak Wiryo yang entah bagaimana selalu kembali ke tanganku. Halaman terakhir kini berubah, ada satu kalimat tambahan yang baru muncul. Gerobak hanya berhenti saat seseorang dengan rela menggantikan tempatnya. Aku menutup buku itu, lalu menatap langit yang mulai gelap. Dan untuk pertama kalinya, dalam beberapa hari, aku tidak takut lagi. Tapi bukan karena aku sudah berani, melainkan karena aku sudah menyerah. Sejak aku kembali dari gudang itu, semuanya terasa berbeda. Bukan karena tempatku berubah, tapi karena mereka tidak lagi mencoba bersembunyi. Kadang aku lihat bayangan di kaca mobil, berdiri sendiri tanpa tubuh. Kadang terdengar napas berat dari bawah kasur, saat malam belum genap pukul 2. Dan yang paling parah adalah, aku tidak sendirian lagi. Mereka mulai bicara. Suatu malam, saat aku mencoba tertidur, ada suara kecil dari balik pintu kamar. Lembut, seperti anak-anak. Tolong, aku belum punya lubang. Awalnya aku pikir itu halusinasiku, tapi suara itu muncul lagi keesokan malamnya. Dan malam berikutnya. Sampai akhirnya, suara itu mulai berubah. Semula terdengar ketakutan, kini terdengar menuntut. Kalau kamu nggak mau kasih orang lain. Aku mulai mengurung diri, menolak semua kontak dengan luar. Tidak menjawab telepon, tidak membalas pesan, karena setiap kali aku membuka diri bahkan, hanya sebentar mereka datang lebih dekat. Ada satu hal yang selalu kuingat dari catatan Pak Wiryo yang melihat lubang, akan selalu dihitung. Kalau tak ada yang datang sendiri, mereka akan menciptakan alasan untuk menggali lagi. Aku tidak tahu maksudnya saat itu. Tapi sekarang aku mengerti. Mereka tidak sabar menunggu. Malam itu, aku mimpi lagi. Tapi kali ini, mimpi itu terasa terlalu nyata. Aku berada di pemakaman desa, tapi tidak sendiri. Di sampingku, ada seseorang yang dulu pernah hilang. Wajahnya samar, tapi aku mengenal tubuh itu. Pemuda dari kota, yang kata Pak Sarpan hilang 2 tahun lalu. Tapi ia tidak menatapku. Ia duduk di pinggir makam, matanya kosong, dan tangannya terus menggali dengan yari-yari telanjang. Darah mengucur dari kukunya, tapi ia tidak berhenti. Kenapa kamu masih di sini? Tanyaku dalam mimpi. Ia menjawab pelan, nyaris seperti gumaman. Aku nggak nolak, tapi aku juga nggak milih. Jadi aku digantung di tengah. Aku bangun dengan jantung berdegup kencang. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, ada cara untuk menghentikan ini. Aku kembali ke rumah Pak Wiryo keesokan harinya. Terlalu banyak pertanyaan yang belum dijawab. Terlalu banyak pintu yang belum dibuka. Rumah itu masih kosong. Sudah lama tak ditinggali. Tapi anehnya, tak ada debu. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang tetap menjaga tempat itu bersih. Aku menyusuri ruangan demi ruangan sampai tiba di ruang kerjanya. Dan di bawah meja tua itu, aku menemukan kotak kayu kecil yang dulu tak pernah kulihat. Terkunci. Tapi saat ku balik, ada tulisan terbakar di bagian bawah kotak. Kunci bukanlah besi, tapi niat yang terbuka. Aku menatap kotak itu, lalu meletakkannya di lantai. Dalam hati, aku mengucapkan satu hal. Aku mau tahu semuanya. Dan detik berikutnya, kotak itu terbuka sendiri. Isinya hanya satu benda. Cermin kecil berbentuk oval, dengan pegangan besi yang sudah berkarat. Di belakang cermin itu tertulis, jika ingin tahu siapa yang selanjutnya, lihat saja bayangannya di sini. Aku ragu, tapi rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Pelan-pelan, aku angkat cermin itu, dan mengarahkannya ke wajahku. Yang kulihat pertama adalah wajahku sendiri. Kelelahan, penuh lingkar hitam di mata. Tapi, saat kupalingkan sedikit, bayangan di belakangku bukan milikku. Ada sesosok tubuh hitam, tinggi, dengan mata putih kosong, berdiri diam di belakangku. Aku menoleh cepat, tak ada siapa-siapa.
Tapi saat kulihat kembali ke cermin, kini sosok itu berdiri lebih dekat. Aku menjatuhkan cermin itu. Retak. Dan dari retakan itu, keluar suara. Waktunya sudah habis. Berikan kami nama lain. Atau kami ambil milikmu. Aku sadar. Ini bukan hanya tentang aku lagi. Setiap orang yang pernah tahu, pernah melihat, pernah mendengar, bisa jadi target berikutnya. Mereka hanya butuh alasan, dan jika tak ada yang datang sendiri, mereka akan membuat cerita untuk menyeret seseorang. Aku menutup rumah Pak Wiryo, menguncinya dengan paku besar, tapi di dalam kepalaku, suara itu tetap berdengung. Pilih satu. Atau semua akan digali. Aku kembali ke penginapan malam itu dengan tubuh gemetar. Dan di meja kamarku, tanpa ada yang meletakkan sebelumnya, ada buku catatan baru. Sampulnya hitam, kosong. Tapi saat kubuka halaman pertamanya, hanya ada satu kalimat, buat daftar. Jangan biarkan lubang berikutnya tidak berisi. Dan di bawahnya, tergambar 3 lubang kecil. 2 masih kosong. 1 sudah berisi. Dan saat kulihat dengan saksama, namaku tertulis di lubang yang sudah diisi itu. Aku menutup buku itu, dan merasakan satu hal. Mereka tidak akan pergi. Bukan sampai aku memilih, bukan sampai aku menyerahkan nama, atau aku sendiri yang akan masuk ke lubang berikutnya. Malam semakin dalam, tapi mataku tak bisa terpejam. Buku hitam itu kini tergeletak di meja, tertutup. Tapi terasa seperti sedang mengawasi. 3 lubang kecil di dalamnya, masih jelas di benakku. 2 kosong, 1 sudah terisi namaku. Aku mulai sadar, ini bukan tentang memilih, ini tentang mengisi. Dan lubang yang belum terisi itu adalah tuntutan. Bukan permintaan, tapi semacam perjanjian yang harus dilunasi. Entah oleh siapa, entah sejak kapan. Tapi kini, aku bagian dari itu. Sepanjang malam, aku mendengar suara-suara halus dari luar jendela. Bukan suara binatang, bukan suara angin. Tulis satu nama saja, satu saja. Suara itu mengalun, seolah menari dalam pikiranku. Tapi bagaimana aku bisa memilih? Bagaimana aku bisa menyerahkan seseorang begitu saja? Aku bukan pembunuh, aku bukan pemanggil kutukan. Tapi malam itu, ada bagian dalam diriku yang mulai goyah, yang mulai berpikir, kalau memang harus, ada yang masuk lubang. Kenapa bukan orang yang pantas? Aku memikirkan semua orang yang pernah kutemui di desa itu. Pak Sarpan penjaga pemakaman yang selalu bicara dengan penuh teka-teki. Ibu Warni tetangga Larasati yang pernah melarangku kembali ke makam malam hari. Bahkan, Larasati sendiri, tunggu Larasati. Nama itu kembali menusuk kepalaku. Dia sudah ditelan. Aku melihatnya sendiri. Tapi, kenapa namanya tidak ada dalam catatan? Aku membuka kembali buku Pak Wiryo yang masih kusimpan. Halaman demi halaman, daftar orang yang pernah digantikan cukup panjang. Beberapa nama dicoret. Beberapa ditulis ulang, tapi Larasati tidak ada. Seolah dia bukan bagian dari siklus. Sialah, dia bukan korban, tapi bagian dari mereka. Pagi harinya, aku kembali ke rumah Larasati. Rumah itu kini benar-benar kosong, tidak seperti sebelumnya. Tidak ada sisa-sisa kehidupan, tapi di balik pintu lemari kamarnya, aku menemukan satu kotak kayu kecil. Di dalamnya tumpukan surat. Ditulis tangan. Tinta, pudar, tapi aku mengenali gaya tulisannya. Itu tulisan Pak Wiryo. Larasati adalah yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Dia tak dikuburkan, dia ditumbuhkan. Yang ditarik, tak selalu mati. Tapi bisa jadi, tanganku gemetar. Semua yang kupahami selama ini retak. Dia bukan korban, tapi pemetik. Dia yang menarik tangan dari bawah lantai. Dia yang membisikkan dalam mimpiku. Aku mulai mengerti satu pola yang tak pernah kusebut-sebut. Setiap orang yang melihat lubang akan didatangi oleh wajah yang dikenalnya. Dalam mimpiku, aku selalu melihat Larasati. Dalam cerita pemuda yang hilang, dia melihat adiknya. Dalam catatan Pak Wiryo, dia pernah melihat mendiang istrinya. Mereka menggunakannya. Menggunakan kenangan. Karena ketakutan paling tajam adalah yang datang dari masa lalu. Aku kembali ke penginapan dengan langkah berat.
buku hitam itu masih di tempat semula. Tapi kini, satu lubang baru terlihat mulai menghitam. Tanda bahwa waktu hampir habis. Aku duduk, menatap halaman kosong di depan dua lubang yang belum berisi. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Kalau kamu bisa menyelamatkan diri dengan mengorbankan satu nama, siapa yang akan kamu pilih? Di luar kamar, terdengar suara langkah kaki. Tapi tak ada yang berjalan, tak ada bayangan di bawah pintu. Langkah itu seperti hanya suara, bukan wujud. Aku mencoba menahan diri untuk tidak menulis, tapi jari-jariku mulai bergetar, seolah dipaksa untuk bergerak sendiri. Aku pegang pena. Aku buka halaman itu, dan saat tinta menyentuh kertas, buku itu mulai bergerak sendiri. Kalimat demi kalimat muncul, bukan dari tanganku, tapi dari mereka. Kalau kamu tidak memilih, kami akan. Dan yang kami pilih, mungkin lebih dekat dari yang kamu kira. Tiba-tiba, cermin kecil di meja bergoyang. Aku dan melihat sosok di belakangku. Larasati. Tapi bukan seperti terakhir kulihat. Wajahnya hancur di sisi kanan, mata kirinya kosong. Tapi ia tersenyum, lembut, seperti saat pertama kami bertemu. Kamu tahu jawabannya, bisiknya. Tapi hanya belum berani menuliskannya. Lalu dia menghilang, seolah tidak pernah ada. Aku menutup buku itu, aku tidak bisa. Tapi detik berikutnya, namaku di lubang pertama mulai meleleh. Bukan menghilang, tapi terbakar perlahan. Dan dari dalam bukunya, terdengar suara. Seperti tanah digali. Seperti kayu dibelah. Seperti peti dibuka. Aku sadar. Mereka akan mengambilku malam ini. Kecuali, aku buka halaman kosong itu. Menatap lubang yang belum terisi. Dan, akhirnya, aku menulis satu nama. Tapi bukan Larasati. Bukan Pak Sarpan. Bukan siapapun yang kupikir layak. Aku tulis satu nama yang paling kupahami. Paling kubenci, karena ia tahu semuanya, sejak awal. Aku. Buku itu mendadak menutup sendiri, dan dari lubang pertama, namaku hilang. Dari lubang kedua, namaku muncul, tapi kali ini bukan sebagai korban, melainkan sebagai pengganti. Di luar penginapan, terdengar suara roda kayu berderit pelan. Semakin lama, semakin dekat. Lalu tepat di depan pintu kamarku, aku berdiri, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Aku hanya bertanya dalam hati. Siapa yang akan kubawa berikutnya? Sudah seminggu sejak aku menulis namaku sendiri dalam buku itu. Tapi anehnya, aku masih di sini. Masih bernapas. Masih berdiri. Masih melihat dunia seperti biasa. Tapi semuanya tak lagi terasa sama. Karena sekarang, aku melihat lubang di mana-mana. Lubang di balik senyum orang. Lubang di balik pintu, lubang di tanah, di dinding, bahkan di mataku sendiri saat menatap cermin. Mereka membawaku masuk, tapi tidak menelan sepenuhnya. Aku bukan korban. Aku bukan pelari. Kini, aku adalah penjaga. Di hari ketujuh, buku hitam itu kembali terbuka sendiri di atas meja. 3 lubang yang dulu kupandangi dengan ketakutan, kini semuanya terisi. Tapi bukan hanya itu. Halaman berikutnya mulai menulis sendiri, baris demi baris, nama demi nama, tanggal dan waktu. Beberapa nama terasa asing, tapi sebagian lagi terlalu akrab. Aku mulai mengenal siapa yang akan datang, dan aku mulai melihat mereka sebelum mereka tiba. Pagi itu, penginapan tempatku tinggal didatangi seorang pria. Perawakannya tinggi, rambutnya agak berantakan, lelah. Seperti habis melakukan perjalanan panjang. Namanya Bagas. Katanya seorang jurnalis dari kota. Ia dengar kabar bahwa desa ini punya sejarah aneh. Katanya lagi, ia ingin menulis laporan tentang makam tua dan orang-orang hilang. Aku tersenyum padanya. Ramah, bersahabat. Tapi saat kutatap matanya lebih lama, aku melihat lubang kecil di pupilnya. Masih samar, tapi mulai menganga. Waktunya sudah dekat. Bagas tidak sadar apa yang menunggunya. Ia mengajakku bicara panjang soal rumor, soal cerita yang tak masuk akal menurut orang kota. Ia tertawa ketika mendengar soal makam yang tak pernah kosong. Apa? Masuk akal? Tanyanya padaku. Orang hilang begitu saja, dan gak ada yang peduli. Aku hanya menjawab,
Mungkin bukan hilang, tapi dipanggil. Dia tertawa lagi, mengira aku bercanda. Tapi aku melihat bayangan samar berdiri di belakang. Pundaknya tinggi, kurus. Matanya tak punya kelopak. Dia yang akan menjemput, tapi belum hari ini. Bagas menginap malam itu, kamar nomor 3, dan dari balik dinding kamar yang tipis, aku mendengar langkahnya. Bolak-balik, gelisah. Aku tahu kenapa. Malam ini, ia akan mimpi pertama. Dan saat ia tertidur, aku buka buku itu sekali lagi. Ada halaman baru, kosong satu lubang, belum terisi, dan pena di tanganku mulai bergerak sendiri. Tapi aku menahannya. Belum saatnya. Aku ingin tahu apa yang akan dia lihat. Besok pagi, aku akan bertanya langsung padanya. Karena cara lubang itu bekerja, bukan dengan paksa. Mereka menyusup pelan. Lewat rasa penasaran, lewat bayangan samar, lewat mimpi yang terasa terlalu nyata. Dan jika korban mulai percaya, lubang itu akan terbuka lebih besar. Pagi harinya, Bagas terlihat pucat. Matanya merah, tangannya gemetar saat menyentuh cangkir kopi. Aku tanya padanya. Tidurmu nyenyak, dia menatapku lama, seolah menimbang sesuatu, lalu ia berkata, pelan, aku mimpi berdiri di pinggir lubang, dalam bau tanah, tapi aku gak sendirian. Ada adikku di dalam sana. Dia melambaikan tangan, padahal adikku udah meninggal 3 tahun lalu. Dia bilang, lubangnya terlalu sempit untuk 2 orang, tapi bisa lebih lebar. Kalau aku mau turun, aku tidak kaget. Mereka selalu memakai wajah yang kita percaya. Aku hanya bertanya, kamu bilang apa ke dia? Bagas terdiam, lalu berkata, aku gak jawab. Aku bangun sambil teriak, pelan. Kamu beruntung, masih bisa bangun. Bagas tidak membalas. Tapi saat ia bangkit dari kursi dan berjalan keluar, aku melihat lubangnya mulai terbuka lebih jelas. Malam ketiga, Bagas tidak kembali. Kamar nomor 3 kosong, tapi tidak benar-benar kosong. Karena di atas ranjang, tergeletak satu buku catatan kecil. Isinya cuma satu kalimat. Kalau aku nggak nulis nama siapapun, apakah aku tetap akan jatuh ke dalam? Dan halaman terakhir, kosong. Hanya ada satu goresan, pena. Setengah nama, belum selesai tapi aku tahu malam itu, ia telah memutuskan. Buku hitamku kembali membuka sendiri, malam itu. Dan lubang terakhir kini sudah terisi. Bukan olehku, bukan oleh paksaan, tapi oleh dia yang sudah siap turun sendiri. Kini, mereka tidak memaksa, mereka hanya menunggu. Menunggu orang yang penasaran, yang menggali sendiri, yang mencari lebih dalam dari yang seharusnya. Dan begitu lubangnya terbuka, mereka tinggal menyambut. Aku masih di sini. Masih mencatat, masih melihat. Karena, sekarang, aku bukan lagi yang dikejar. Aku adalah yang mencatat siapa berikutnya. Buku hitam itu terus bertambah halaman. Dan di luar sana, dunia penuh dengan orang-orang yang mulai bertanya. Yang merasa ada yang hilang, ada yang ganjil, ada yang tak selesai, dan mereka akan mencari. Dan saat mereka menemukannya, kuburan itu akan kembali terisi. Tamat. Di dunia ini, kita selalu berpikir bahwa tanah adalah tempat paling sunyi. Tapi ternyata, yang paling sunyi bukan tanah, melainkan lubang yang menunggu isi. Lubang yang tak pernah berteriak, tapi selalu lapar. Lubang yang tak mengejar, tapi membuatmu datang sendiri. Dan di balik setiap pusara yang terlihat damai, selalu ada kisah yang tak pernah selesai. Kuburan itu tidak pernah benar-benar kosong. Ia hanya menunggu satu nama lagi. Mungkin namamu, mungkin namaku, atau mungkin kita semua pada akhirnya akan berdiri di tepi lubangnya sendiri.